Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Alfanabila. Di video ini, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara cepat untuk mengingat nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa trigonometri. Mungkin selama ini untuk melihat nilai-nilai sudut istimewa, kita menggunakan tabel. Tak jarang, cara itu malah membuat kita pusing dan bingung. Maka dari itu, di video ini, saya ingin berbagi cara yang lebih mudah untuk mengingat nilai-nilai sudut istimewa trigonometri. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Nah, baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Tips yang akan saya jelaskan di sini, dia menggunakan alternatif jari tangan. Ada 5 jari tangan, yaitu jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Di setiap jari ini memiliki nilainya masing-masing. Untuk jempol memiliki nilai 0, telunjuk memiliki nilai setengah, jari tengah memiliki nilai setengah akar 2, jari manis memiliki nilai setengah akar 3, dan jari kelingking memiliki nilai 1. Yang pertama kita masuk yaitu sin. Nah, untuk sin, penempatan derajat kita mulai dari jari jempol, lanjut sampai ke kelingking. Sehingga untuk jempol bernilai 0 derajat, untuk telunjuk bernilai 30 derajat, jari tengah bernilai 45 derajat, jari manis bernilai 60 derajat, dan jari kelingking bernilai 90 derajat. Maka didapatkan bahwa 0 derajat nilainya 0, 30 derajat nilainya setengah, 45 derajat nilainya setengah akar 2, 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan 90 derajat nilainya 1. Nah, bagaimana jika saya beri contoh? Tentukan nilai dari sin 45 derajat. Sin 45 derajat 0, 30, 45. Di sini letaknya jari tengah nilainya adalah setengah akar 2. Berarti sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Lalu contoh yang kedua, tentukan sin dari 30 derajat. Sin 30 derajat 0, 30 derajat. Jari telunjuk tadi nilainya adalah setengah, maka nilai sin 30 derajat adalah setengah. Baik, jika tadi kita sudah belajar tentang sin, maka kita lanjut yang kedua, yaitu untuk cos. Untuk cos, penempatan nilai-nilai pada setiap jarinya sama seperti sin, yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Hanya saja perbedaan antara sin dan cos, jika sin dimulai dari jempol penempatan sudutnya, maka untuk cos sebaliknya, dia dari kelingking lalu ke jari-jari berikutnya sampai ke jempol. Maka dapat diperoleh untuk 0 derajat maka nilainya 1, 30 derajat setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah, dan 90 derajat 0. Untuk lebih memahami, kita buat pertanyaan. Nilai dari cos 60 derajat adalah cos 60. 0, 30, 45, 60. Jari telunjuk tadi nilainya adalah setengah, maka cos 60 derajat sama dengan setengah. Contoh kedua, cos dari 0 derajat sama dengan 0 derajat terletak di sini. Jari kelingking nilainya adalah 1, maka cos 0 derajat hasilnya adalah 1. Untuk yang ketiga yaitu tan. Nah, jika sin dan cos tadi penempatan nilai-nilainya pada kelima jari ini sama, hanya berbeda pada penempatan sudut, maka untuk tan ini penempatan nilai-nilai pada setiap jarinya sudah berbeda, tetapi penempatan sudutnya sama seperti sin. Untuk tan, pada ibu jari nilainya adalah 0, untuk jari telunjuk nilainya
1/3 akar 3. Untuk jari tengah nilainya 1, untuk jari manis nilainya akar 3, dan untuk jari kelingking nilainya adalah tak terhingga. Maka dapat diperoleh 0 derajat nilainya 0, 30 derajat nilainya 1/3 akar 3, 45 derajat nilainya 1, 60 derajat nilainya akar 3, dan 90 derajat nilainya tak terhingga. Untuk lebih memahami, saya akan berikan contoh soal. Carilah nilai dari tan 45 derajat. Tan 45 derajat 0, 30, 45. Jari tengah tadi nilainya adalah 1, maka tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, jika tadi kita sudah belajar tentang sin, cos, dan tan pada kuadran 1, maka kita akan belajar pada kuadran yang kedua. Nah, pada kuadran kedua ini, untuk sin, jika tadi di kuadran 1 penempatan sudutnya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Maka dari situ bisa dapat kita ketahui bahwa dari 0 ke 30 jaraknya adalah 30. Dari 30 ke 45 jaraknya adalah 15. Dari 45 ke 60 jaraknya 15. Dan dari 60 ke 90 jaraknya 30. Maka untuk kuadran 2 dia sama saja, tetapi kita mulai dari 90 ini. Maka untuk 90 ditambah 30 untuk sudut 120 derajat, maka nilainya adalah tadi nilai jari manis setengah akar 3. Nah, untuk sudut 120 ditambah 15 adalah 135. Untuk sudut 135 nilainya adalah setengah akar 2. Untuk sudut 135 ditambah 15 adalah 150. Untuk sudut 150 nilainya adalah setengah. Dan untuk sudut 150 ditambah 30 adalah 180. Nilai dari sudut 180 adalah 0. Untuk lebih memahami, saya akan berikan contoh soal. Tentukan nilai dari sudut 135. Sudut 135, 90, 120, 135. Nilai jari tengah tadi adalah setengah akar 2, maka nilai dari sin 135 adalah setengah akar 2. Contoh kedua, tentukan nilai dari sin 180. Sin 180, 90, 120, 135, 180, 180. Nilai ibu jempol adalah 0, maka nilai dari sin 180 derajat adalah 0. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu cos. Jika pada kuadran pertama tadi, cos dimulai dari jari kelingking dan berakhir pada sudut 90 derajat di jari jempol, maka untuk kuadran kedua dilanjutkan dari ibu jempol. Perlu diketahui bahwa nilai cos pada kuadran kedua ini negatif. Maka untuk menentukan sudut-sudutnya sama seperti sin tadi, yaitu 90 ditambah 30 menghasilkan sudut 120, 120 ditambah 15 menghasilkan sudut 135, 135 ditambah 15 menghasilkan sudut 150, dan 150 ditambah 30 menghasilkan sudut 180. Maka dapat kita peroleh untuk 90 derajat nilai cosnya adalah 0. Cos 120 derajat nilainya adalah negatif setengah. Untuk cos 135 derajat nilainya adalah negatif setengah akar 2. Untuk cos 150 derajat nilai cosnya adalah negatif setengah akar 3. Dan untuk cos 180 derajat nilai cosnya adalah negatif 1. Untuk lebih memahami, saya akan memberikan contoh soal. Carilah nilai dari cos 150 derajat. 90, 120, 135, 150. Maka ibu jari manis tadi nilainya adalah setengah akar 3. Nah, karena cos pada kuadran kedua berarti nilainya negatif, maka
nilai dari cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3. Contoh kedua, carilah nilai dari 135 derajat. 135, 90, 120, 135. Ibu jari tengah nilainya setengah akar 2. Karena cos di kuadran kedua, maka hasilnya negatif setengah akar 2. Nah, untuk yang ketiga yaitu tan. Pada kuadran pertama tadi, tan dimulai dari jempol dan berakhir pada sudut 90 derajat di kelingking. Nah, maka pada kuadran kedua ini dilanjutkan pada jari kelingking. Perlu diketahui bahwa tan pada kuadran kedua ini nilainya adalah negatif. Nah, untuk penempatan sudut-sudutnya sama seperti cos dan tan yang tadi, yaitu 90 ditambah 30 menghasilkan sudut 120, 120 ditambah 15 menghasilkan sudut 135, 135 ditambah 15 menghasilkan sudut 150, 150 ditambah 30 menghasilkan sudut 180. Nah, untuk penempatan nilai-nilainya perlu diingat bahwa tan nilainya berbeda dengan sin dan cos, yaitu 0, sepertiga akar 3, 1, akar 3, dan tidak terhingga. Maka untuk tan pada kuadran kedua ini nilainya adalah 0, negatif sepertiga akar 3, 1, akar 3, dan tak terhingga. Nah, untuk lebih memahami, saya akan memberikan contoh. Tentukan nilai tan 150 derajat. 150 berarti 0, 120, 135, 150. Jari manis pada tan nilainya adalah akar 3. Karena di kuadran kedua, maka nilainya negatif. Maka tan 150 derajat adalah negatif akar 3. Contoh yang kedua, tentukan nilai tan dari 180. Nah, 180, 90, 120, 135, 150, 180. Nilainya adalah tak terhingga. Sekian penjelasan dari saya tentang tips cepat untuk menghafal sudut-sudut istimewa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.